Perkenalkan, nama saya Deborah Sinaga dengan NIM 210103004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka pembelajaran paradigma baru atau yang sering disebut dengan kurikulum merdeka. Dengan dosen pengampu Ibu Winarti Agustina MPD dan mata kuliah Inovasi Pengembangan Kurikulum. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih memiliki waktu yang cukup dalam mendalami konsep dan menguatkan potensi. Berikut ini ada bagan kerangka paradigma baru. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Kedua, profil pelajar Pancasila yang terbagi menjadi 3 bagian: 1. Standar isi, 2. Standar proses, dan 3. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan mencakup menjadi 2. Yang pertama, standar kurikulum capaian pembelajaran. Yang ketiga, standar asesmen. Kurikulum merdeka ini sudah diatur oleh pemerintah sendiri. Karakteristik kurikulum merdeka. 1. Adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. 2. Pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar. 3. Reformasi cakupan capaian pembelajaran mencakup 3 bagian. Yang pertama, capaian pembelajaran nilai agama. Yang kedua, capaian pembelajaran jati diri. Dan yang ketiga, capaian pembelajaran dasar literasi sistem. Yang selanjutnya, fokus pembelajaran dalam kurikulum ada di akhir periode. Adanya konsep kurikulum operasional sekolah, dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru ini. Prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan makna mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jam belajar harian. Jika pada satuan pendidikan anak usia dini beroperasi selama 5 hari dalam seminggu, maka minimal jam belajar perharinya adalah 210 menit atau 3,5 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 menit per minggu dibagi 5 hari belajar. Hasilnya 210 menit per hari atau 3,5 jam per hari. Berbeda pula dengan satuan pendidikan anak usia dini yang beroperasi dalam 6 hari dalam seminggu. Minimal jam belajarnya per hari adalah 175 menit atau 3 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 per minggu dibagi 6 hari belajar. Hasilnya 175 menit atau bisa dibulatkan menjadi 180 menit sehari atau 3 jam dalam satu hari. Kalau sedang mengerjakan proyek pelajar Pancasila, guru dan anak-anak dapat fokus mengerjakan proyek mulai dari jam 8 sampai 11.30 setiap hari selama seminggu. Urutan kegiatan tidak mengikat. Artinya, guru dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di satuan PAUD masing-masing. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah jawaban untuk pertanyaan, seperti apa karakteristik pelajar Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut terangkum dalam satu kalimat. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat
yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Munculnya 3 elemen capaian pembelajaran di akhir pendidikan anak usia dini adalah sebagai fondasi awal dalam serangkaian perjalanan yang dirancang oleh kurikulum untuk mencapai perlengkapan profil pelajar Pancasila. Peran PAUD adalah sebagai fase fondasi, yaitu membangun kemampuan-kemampuan dasar yang mendukung pencapaian di tahap selanjutnya. Merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD. Mengenal karakteristik capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun. Artinya, capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir fondasi PK, atau saat anak selesai pada jenjang PAUD, dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang. Yang kedua, rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi Sri Afrida. Pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti dasar pendidikan. 3. Kegiatan elemen capaian pembelajaran tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain belajar. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma baru. Semoga apa yang telah saya sampaikan boleh berguna bagi kita dalam menerapkan kurikulum merdeka. Bye-bye.